selain musiknya yang bikin Kak Dinada seneng Zumba apa? Pencaksilat itu iya, indah. Indah ya. Tapi pulang-pulang mereka gini kan. Enak banget Zumbanya tadi. Bisa 1000 kalori loh Mas. Sejam. 1 jam. Iya. Aku pengen ngomong sama kamu. Annyeonghaseyo penduduk, selamat datang di konten Aku Pengen Ngomong Sama Kamu. Iya kamu. Itu benar-benar menghujam loh, Mbak. Kayaknya nggak bakal lupa sampai aku pulang ke Singapura nanti. Kok nggak lupa apa? Udah jarang diginiin orang. Mungkin itu bisa jadi salah satunya. Oh, iya. Atau karena biasanya aku yang gini. Selamat datang Kak Dinada. Makasih ya sudah datang di channel YouTube UMKM ini. Oh, UMKM ya. Ya ini sejenis channel home industry. Jadi ini sejenis keripik sebenarnya. Alah. Tapi semuanya apa ya? Aku tadi lihat dari bawah, ngelihat semua tempatnya, semua di sini timnya, kesiapannya aku juga nonton sedikit-sedikit keren banget. Wow. Enggak lah, UMKM apaan. Semoga penontonnya sesuai dengan produksinya. Amin. Amin. Propertinya lumayan lah ya, produk krunya banyak, penontonnya ya. Tolong ya. Kak Dinada sekarang kesibukannya apa? Aku saat ini itu baru, tentunya masih di musik sih masih ya. Aku kan mungkin 2 bulan 3 bulan lalu baru keluarin single berdua sama J-Flow. Wow. Judulnya lagu Batak. Okay. Jadi lagu Batak nih emang ya judulnya memang lagu Batak. Aku orang Batak, J-Flow tapi orang Ambon kan. Nah, tapi J-Flow ini ngebikinin aku lagu berbahasa Batak. Jadi itu adalah pertama kalinya aku di sejarah karirku aku nge-rap pakai bahasa Batak tuh baru pertama kali. Wow. Boleh nggak dinyanyikan dikit gitu? Boleh nggak? Ada orang Batak nggak di sini? Nggak ada, Nggak tapi ya? kita excited. Oh nggak iya, apa-apa. nggak, soalnya kalau ada orang Batak pasti tahu artinya gitu. Aku pakai ini ya, kalimat apa bait yang paling sering dipakai disebutin. Siap. Unang madele ikon adong dodalan, boydo susang ngoluan salma hitamangan, marsiha holongan, marsi gom-goman, unang madele ikon adong dodalan, gitu. Enak ya? Jadi itu artinya Asik ya? unang madele ikon adong dodalan itu artinya jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena pasti akan selalu ada jalan. Wow. Gitu. Wow. Inspiratif banget ya. Marsi gom-goman, marsi holongan, marsi gom-goman tuh kita bersama-sama, kita saling bergandengan tangan. Jadi ini sebenarnya emang kita bikin karena kita tahu orang semua nih dengan negara api yang habis menyerang kemarin itu semua orang tuh benar-benar kesusahan gitu. Yeah, semua orang pasti struggling, semua orang pasti berjuang, semua orang pasti sedih. Ada yang sedihnya karena pekerjaan, ada yang sedihnya karena kehilangan orang yang disayang, Betul. ada yang sedihnya karena mungkin dia juga kesehatannya juga menurun, terganggu gitu. Jadi kita berusaha bilang bahwa kita bersama-sama karena memang kita orang Indonesia ini terkenal walaupun kita tuh sangat amat kaya, berbeda, tapi kita selalu setiap kali menghadapi apa-apa selalu kita tuh guyup gitu. Jadi bersama-sama kita pasti bisa ngelewatin ini gitu. Asik banget. Sangat inspiratif ya lagunya. Jadi tapi Kak Dinada jangan terganggu soalnya tim kita ini responsif banget. Ada apa-apa ditepokin. Gitu-gitu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Coba tim aku juga ya, tolong apa-apa dikeluarin juga ya. Biar makin rame gitu. Nggak mau kalah dong. Terus ini lagunya kan asik banget, cerita tentang setiap ada kesusahan pasti ada jalan. Ini kameramenku ini 3 hari nggak makan ini. Ya ampun, kasihan. Kenapa itu nggak makannya karena apa? Dia baru putus. Oh ya ampun, itu lebih kasihan lagi. Iya. Terus katanya aku lihat artikel, aku ngulik toh sama Kak Dinada ini Zumba itu sejak kapan? Nah, aku tuh jadi instruktur Zumba. Wow. Belum. Wow, enggak. Instruktur loh. Itu Zumba itu kan joget yang lincah banget itu kan? Iya, itu sebenarnya olahraga, Mas. Okay. Dia tuh sebenarnya olahraga, cuma memang basic olahraganya itu adalah dance workout. Jadi dia tuh
memakai banyak sekali gerakan menari. Dan memang terbukti di kelasnya sendiri, ya tau lah kita musiknya tuh selalu menyenangkan, pumping terus gitu. Terus udah gitu kita semua dancing di situ. Jadi olahraganya tuh kebayang, olahraganya benar-benar kita bilangnya happy workout, olahraga bahagia. Paling nggak berasa olahraga. Jadi kita kalau masuk sorry, benar. Cowok Zumba ngondek gak sih? Ya enggak. Olahraga Zumba itu boleh buat siapa saja. Enggak peduli mau dibilang ngondek kagak apa ini ono boleh. Kelihatannya asik tapi aku takut dibilang ngondek. Enggak. Kalau misalnya nih, Mas Adi kalau misalnya lagi ngelihat kelas Zumba, aku kan semenjak pandemi ini kita kan ngajar kelas Zumbanya itu kan virtual, banyak virtual. Jadi aku itu bisa dapat murid atau member itu bukan cuma dari Indonesia. Ada dari luar negeri juga, pernah dapat member dari Amerika, dari Eropa, Australia gitu kan. Karena virtual kan, semua orang dari mana-mana bisa ngikut gitu. Tinggal join ikut. Dan memberku itu beragam banget, Mas. Ada yang umurnya masih 18 tahun, sampai yang paling senior itu usianya udah di atas 60 tahun. Beliau ini paling rajin malahan yang di atas 60 tahun, rajin banget. Dari mulai perempuan, laki-laki dengan segala backgroundnya. Dan pada saat kita ngumpul di kelas Zumba nggak ada judgement, maksudnya you just come as you are, boleh datang sebagai whatever you want, just be yourself, karena memang itu yang kita butuhin, vibe itu gitu, semangat itu bahwa kamu mencintai dirimu sendiri, dan kita di situ memang mau olahraga tapi kita mau selebrasi gitu loh. Kita mau selebrasi hidup. Jadi makanya kalau misalnya ke kelas Zumba tuh atau ke Zumba party, Mas itu ngerasa vibe itu pasti vibe kayak orang lagi party gitu loh. Semua orang tuh iya. Enggak kayak orang mau olahraga ya. Enggak. Jadi semua orang tuh ya kayak gitu. Tapi sebenarnya tapi pulang-pulang mereka gini kan. Enak banget Zumbanya tadi. Bisa 1000 kalori loh, Mas. Sejam. 1 jam. Iya, kalau memang ngambil yang intensitinya yang high itu bisa sampai 1000 kalori. Jadi very effective, very efficient, dan itu ya olahraga terprogram. Dalam arti kata kita sebagai instrukturnya, walaupun kesannya itu huha gitu, dan kitanya juga ha gitu, tapi sebenarnya semua yang kita lakukan itu ada formulanya, ada ilmunya. Kita juga bertanggung jawab buat ngejagain mereka yang ikut supaya tetap aman gitu. Wow, asik banget guys. Aku jadi pengen ikut Zumba. Terus selain musiknya yang bikin Kak Dinada seneng Zumba apa? Aku tuh kan dari kecil aku tuh paling suka 3 hal. 3 hal itu pertama aku paling seneng olahraga. Jadi dari kecil tuh aku selalu suka segala macam olahraga aku pernah ngejalanin. Dan aku setiap bagian dari hidupku tuh pasti aku lagi fokus olahraga apa gitu. Dari mulai segala macam lah. Lempar lembing? Itu belum. Mungkin di lempar lembing itu kan bagus ya, maksudnya kalau ada keren bisa membela diri itu kan lempar tombak. Ya benar juga ya. Jadi kalau ada yang nyebelin, iya benar, lempar langsung. Panah udah nyobain? Belum juga. Ternyata banyak yang belum aku cobain loh. Oh iya. Yang sering waktu dari kecil sampai sekarang? Paling sering itu martial art memang. Aku suka. Wow, ngeri. Apa dari tuh? Dulu. Martial art. Udah pernah cobain karate, pernah coba. Terus taekwondo. Yang lama dulu taekwondo. Terus boxing. Tapi yang aku paling jatuh cinta itu pencak silat. Aku paling lama pencak silat. Sumpah. Paling lama. Banget. Serem. Paling suka, memang suka. Jadi passionnya emang di situ. Pernah nggak ilmu-ilmu martial artnya itu berguna di kehidupan nyata? Pernah, akhirnya kepake juga. Wow, karena mukulin pelakor. Enggak. Bisa dong. Set. Biasanya cewek jambak-jambakan tuh. Kan bisa langsung. Enggak lah. Kalau martial art itu kan. Tapi pengen. Apa? Mengaplikasikan. Enggak lah. Dulu karena kan si mama tuh, aku tuh dulu sekolah di luar negeri, Mas. Dan aku di luar negerinya di? Cicahem. Mana itu? Itu bukan luar negeri. Chicago apa Cicahem dekat situ? Bukan. Aku kuliah aja dulu di Australia. Wah. Jadi waktu kan aku anak perempuan, mamaku tuh satu-satunya. Aku tuh sulung, tuh anak perempuan satu-satunya. Jadi si mama bilang, "Oke, kamu boleh kuliah ke Australia, cuma
kamu mesti belajar bela diri. Kayak gitu, mesti. Berarti sorry. Berarti jangan akrab dong sama wombat, koala. Nah, Dingo. Binatang asli sana. Lumayan, teman, friend. Terus harus bela diri terus. Iya, terus mama bilang kamu harus bisa. Maksudnya tujuannya adalah karena anak perempuan, dia concernnya supaya bisa melindungi diri. Tapi kan memang aku selalu cinta bela diri, selalu ngaku. Jadi aku bilang ya udah nggak apa-apa, aku belajar bela diri praktisnya juga gitu untuk di pencaksilatnya gitu. Dan serem. yang dipelajari kan bukan esensinya tuh bukan cuma untuk kayak Mas Udit bilang tadi memukulin orang, memukulin pelakor. Bisa dong. Bukan itu, tapi kan esensinya adalah untuk kita bisa menjaga diri kita, apalagi perempuan gitu. Berarti selalu ngantongin kerambit dong. Enggak. Kan silat. Yang kayak film Rantau gini. Enggak. Ada besi segini. Enggak. Kecil banget. Enggak ya? Enggak lah. Tapi kan kalau orang bisa bela diri itu dan terbiasa bela diri, biasa melatih, yang bagus itu sebenarnya bukan cuma masalahnya dia akan jadi sehat secara fisik juga, betul. Dia pasti akan sehat, fleksibilitasnya bagus, koordinasinya bagus, memorinya bagus, core-nya juga, refleksnya bagus, core-nya bagus. Tapi dia juga itu yang penting, refleksnya dia bagus. Jadi dia punya daya tanggap yang cepat terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi bukan cuma kayak oh iya kalau dicekek dari belakang kita langsung langsung gitu, enggak ya. Tapi misalnya nih hal kecil aja, misalnya kita lagi jalan terus ada orang misalnya lagi mau jatuh atau kesandung di sebelah kita, refleks kita untuk misalnya jaga dia, nolong dia juga jadi cepet kan, begitu sebenarnya. Jadi banyak hal baik yang bukan semata-mata cuma buat berantem gitu. Gitu. Dan pencaksilat tuh cantik banget kan, Mas? Cantik banget. Apa? Cantik banget pencaksilat itu, indah. Indah ya, indah kayak banget. koreo gitu ya. Iya. Tapi mematikan. Zat. Ya. Kayak tarian. Waduh. Tapi mematikan ya. Terus ke Singapura bolak-balik ngapain sih Mbak Dina? Kan anakku di sana, Mas. Oke. Oh, yang aku baca berita lagi dirawat ya? Sekarang udah alhamdulillah sudah sekolah, sudah selesai perawatannya juga. Selamat ya. Bersyukur, terima kasih. Ikut seneng dong. Terima kasih. Aku seneng banget. Dan dari mulai bulan Agustus tahun lalu akhirnya dokternya bilang, "Oke, Aisyah sudah boleh sekolah normal." Jadi masuk sekolah, terus pergi ke sekolah, terus benar-benar kayak anak lainnya yang normal gitu. Karena selama ini Aisyah nggak boleh, jangankan sekolah, dia keluar dari apartemen aja tuh sangat amat dibatasi. Maksudnya istilahnya dokternya bilang kalau nggak perlu banget nggak usah keluar dari apartemen gitu. Karena untuk menjaga dia, karena dia kan kemoterapi, orang kemoterapi itu biasanya selalu imun tubuhnya tuh lemah gitu, daya tahan tubuhnya lemah. Jadi makanya harus dijaga di rumah, makanannya dijaga, nggak boleh terlalu banyak datang ke tempat rame, apalagi situasinya pandemi kan. Penyakitnya gitu. banyak ya pandemi. Ya, jadinya kita seneng banget pas dibilang, oh bulan Agustus sudah boleh sekolah. Anakku tuh bulan Desember tahun lalu tuh 9 tahun, jadi Mas Adi bayangin deh, anak umur 9 tahun seneng main tapi nggak boleh sekolah, nggak boleh berteman, nggak boleh bersosialisasi. Jadi bisa stres dong dia ya. Iya, jadi di rumah terus. 3 tahun dia tuh di rumah terus di sana, cuma rumah sakit, rumah itu aja, Mas. Kadang-kadang aja kalau misalnya aku lagi kayak udah lama dia nggak keluar, aku tuh suka ngajakin dia, ayo yuk ke mall. Tapi kita tuh ke mallnya bener-bener, mall misalnya buka jam 9. Kita tuh jam 9 kurang seperempat tuh di depan pintu. Pintu tuh masih nutup. Kita masih udah di depan pintu, bener-bener begitu dia buka, baru kita doang yang ada di situ. Kita masuk supaya kita bisa ada di situ dalam keadaan mall tuh sepi. Karena kan anak segitu pasti kan seneng kan ngelihat mall, walaupun masih banyak yang tutup, tapi dia jalan-jalan. Jadi yang dilihat tuh nggak cuma rumah sakit gitu, Mas. Jadi karena itu ya aku selama dari tahun 2018 sampai sekarang, jadi udah masuk tahun keempat. Kita tinggal di Singapura dan aku bolak-balik sampai pas pandemi 2 tahun aku nggak bisa balik ke sini. Di sana terus Karena kan bordernya kan tutup. Bordernya Singapura tutup. Kita juga mau ke Indonesia juga susah. Bisa, aku ke Indonesia mah gampang, tapi baliknya lagi ke sana tuh susah. Jadinya
Aku 2 tahun di sana dan ya alhamdulillah Desember lalu kan buka nih, mulai buka semua border. Nah Desember lalu aku balik ke sini 3 bulan, terus aku balik lagi ke sana, terus sekarang aku sini lagi. Jadi sekarang udah bisa bolak-balik lagi lah gitu. Nah, sangar. Oh yang paling utama aku ikut seneng dengan progres perkembangannya anaknya Kak Dinada. Iya, aku juga bersyukur banget. Ini memang artis gitu ya, keluarganya itu tinggal di Singapura. Kakakku juga tinggal di Singapura. Oh gitu? Jadi TKW. Tenang, serius. Kakakku kerja di resto gitu di sana. Oh iya? Serius? Beneran? Beneran. Di resto apa? Boleh dikasih tahu? Nggak boleh? Nggak boleh. Ntar aja aku tanya, lupa aku. Ya gimana sih boleh, masa boleh. Kakaknya? Loh. Serius kakak kandung. Mbak serius? Aku tuh seneng kan di sana. Kan kecil kan di sana? Dan di sana itu komunitas Indonesia kan besar banget, baik dari tenaga kerjanya maupun maksudnya ya orang kesana karena mungkin pernikahan atau apa segala macam. Jadi aku tuh seneng banget kalau misalnya bisa di sana tuh ngumpul, bisa kontak, bisa connect, bisa gabung sama komunitas Indonesia. Iya, seneng banget. Ntar tak kenalin ya. Iya. Semoga kakakku asik, nggak malu-maluin aku. Nggak lah, pasti nggak malu-maluin lah. Kakakku nganu kok. Jadi aku cerita ya. Dari kakakku itu janda, cerai kan. Terus habis itu kerja di sana gitu. Terus ini udah 30 tahun kali. Hah? Udah 30 tahun? Iya, tapi kan pulang 5 tahun sampai 10 tahun baru pulang gitu. Oh, udah lama banget berarti di sana. Ya, jadi anaknya 3 selesai kuliah ya berkat dia. Oh, luar biasa. Terus di kampung punya rumah. Jadi, gue pokoknya kerja di sana kakakku. Wah, Singapura diehard di sana terus. Tapi udah akhirnya jadi betah di sana ya akhirnya ya? 30 tahun? Enggak, tetap pengen pulang. Oh, tetap pengen Tapi, pulang. Tapi dia mikir kayak ntar di rumah ngapain ya? Iya gitu. Iya, di sana udah ada pekerjaan, semua juga udah enak, mungkin juga udah ketemu dengan lingkungan kerjaan yang udah menyenangkan buat dia gitu. Wah, hebat. Kita sekarang tepuk tangan dong buat keren. Ini Kak Dinada sadar kalau anaknya Kak Dinada namanya siapa sih? Aisyah. Aisyah ya? Ya. Aisyah kena penyakit itu pas umur berapa? Pas dia 5,5 tahun, menginjak 5,5 tahun. Pas banget kan dia lahirnya bulan Desember, jadi pas banget bulan Juni di saat dia itu baru aja pulang dari luar negeri abis liburan dia Mas sama keluarga, sama papanya, sama keluarga papanya pulang ke Indonesia dan itu pertama kali aku ngelihat dia ada gejala yang pada saat itu sih aku masih belum tahu sakit apa ya. Cuma aku sebagai ibunya aku hafal lah, aku tahu dia nggak enak badan gitu. Kelihatannya kok dia nggak kayak biasanya ya gitu. Badannya lebih kurus. Padahal perginya ke luar negeri itu cuma nggak nyampe 2 minggu. Tapi kok pas pulang badannya agak lebih kurus, terus pucat, terus kok biru-biru badannya itu. Sebenarnya nafsu makannya masih bagus. Maksudnya dia pulang apakah jet lag ya Mas? Maksudnya dia karena di sana pergi ke Eropa, jadi pas pulang ke sini tuh kita malam kita udah ngantuk, dia masih belum mau tidur, masih seger, minta makan. Jadi sering gitu minta makan. Jadi nafsu makannya sih nggak keganggu. Cuma secara fisik aku ngelihat dia berbeda. Itu satu. Yang kedua nggak lama setelah itu terus dia mulai demam tinggi gitu. Dan pada saat dia demam tinggi itu, ya sebenarnya sih kalau dipikir-pikir ya Mas, cuma gejalanya tuh cuma berat badannya turun, dia agak pucat, panas tinggi, demam tinggi. Ya sebenarnya kan nggak terlalu biasa aja ya, kayak penyakit biasa. Iya, bisa karena kecapean, betul. Kadang-kadang DB, kadang tipes. Iya, bisa macam-macam kan. Iya. Maksudnya kita nggak ada yang nggak sama sekali nggak menyangka bahwa ternyata dari gejala yang biasa banget kayak begini kok diagnosanya kok kanker gitu. Cepet banget ya masuknya. Cepet banget Mas, cepet banget. Langsung set kurus, panas gitu ya. Dan itu tuh satu lagi badannya biru-biru. Jadi kayak orang kebentur, cuma kalau orang kebentur kan paling ya 1-2 gitu kan di satu tempat. Sempat curiga dong ke neninya, ini anakku dipukulin ya gitu. Aku curiganya dia jatuh. Oh jatuh ya? Iya. Wah aku terlalu berburuk sangka emang. Dia mah dari tadi ya mukulin pelakor, anaknya dipukulin, wah bener-bener. Ya maaf. Soalnya kalau aku ada sesuatu pasti aku mencoba nyalain orang. Salahin orang. Siapa nih yang nyalain? Ternyata dia sendiri.
Iya gitu. Jadi biru-biru tuh aku sempet tanya sama bapaknya, ini kenapa biru-biru? Abis jatuh, aku bilang gitu. Abis jatuh, aku bilang. Terus dia bilang, enggak kok nggak jatuh. Mungkin apa kali kesandung, kebentur apa badannya, tapi kok banyak gitu loh Mas. Jadi yang aneh itu biru-birunya tuh benar-benar di badan, kayak di lengan tuh ada banyak, di kaki. Bukan total gini tapi begini total, tapi banyak. Total tapi banyak gitu. Jadi kayak aneh banget gitu. Nah, tapi kan kita kan kadang-kadang suka dengar orang tua suka bilang, oh itu biru-biru gitu kecapean gitu kan. Orang kita emang simple banget sih. Iya kan. Ya, serangan jantung masuk angin duduk. Bro. Tidak semuanya sesimpel itu. Iya bener. Nah inilah maksudnya aku juga kadang-kadang pengen kasih tahu bahwa jangan suka menyepelekan. Buat ini berat orang tua di rumah ya. Buat orang tua di rumah, buat semua deh, buat orang tua di rumah, buat mungkin anak-anak yang juga mungkin ada orang tuanya di rumah gitu. Kalau misalnya orang tuanya ngeluh, nggak enak badan, nyesek apa, demam. Maksudnya kalau udah itu berkelanjutan sampai lebih dari 2 hari, jangan digampangin. Ya, terus ketemu dokter. Orang-orang kan biasanya solusinya teh panas, iya. Dikasih ginger, jahe, iya. Besok juga mending, tidak mending. Maksudnya kita parah. Dan kadang-kadang kita tuh suka, ya aku juga suka banyak sih teman-teman yang begitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita ada gejala sakit apa tuh pertama kali bukan ke dokter dulu kan Mas, Google dulu kan. Jadi dokter sendiri, ya. Jadi improve ya Anda ya. Jangan, kalau bisa kalau udah kayak gitu langsung ketemu dokter, karena kayak kejadiannya kayak penyakit kayak Aisyah gitu ya, kanker darah dia kan, atau penyakit-penyakit lain lah aku rasa sama aja. Semakin awal dan semakin cepat di treatment, pasti semakin baik. Insya Allah chance untuk sembuhnya, sehatnya juga lebih baik gitu loh. Wah, semoga Aisyah cepat sembuh seperti sedia kala dengan progresnya yang bagus ini. Amin. Amin. Terus ini bener nggak sih Kak Denada dengan Aisyah pas di Singapura tuh sempat hanya punya uang 200.000? Bener Mas. Itu kan yang tadi aku cerita tuh, 2 tahun aku nggak pulang ke Indonesia. Selama aku 2 tahun nggak pulang ke Indonesia, otomatis aku kerja. Betul. Kalau aku ada di sini posisinya mungkin lain ya, masih bisa kerjain TV, masih bisa ngonten, masih bisa endorsement, masih bisa segala macam lah yang bisa dilakuin. Mungkin ya kalau nggak nyanyi karena nggak ada bikin event, masih bisa sinetron kah, FTV, film kah, yang memang masih bisa berjalan walaupun dengan prokes ya. Tapi kan ini aku di sana, nggak bisa. Nggak bisa pulang masalahnya ya. Bisa pulang, jadi apa dong? Aku nggak bisa kerjain apa-apa. Jadi aku hampir tidak ada penghasilan. Aku nggak juga bilang aku sama sekali tidak ada penghasilan, karena biar gimana pun aku ada YouTube yang walaupun ya belum sehebat YouTube ya Mas Dodi. Ini juga nggak hebat-hebat amat. Tapi lumayan lah. Maksudnya bukan lumayan, aku dapat penghasilan dari situ walaupun ya sedikit, tapi kan aku harus menghargai itu, maksudnya aku mensyukuri itu gitu bahwa ada. Terus yang kedua, pas aku jadi Zumba instructor aku ngajar Mas. Aku ngajar seminggu 2 kali, Sabtu sama Minggu. Itu aku ngajar kelas Zumba secara online dan aku rutin, reguler. Dari situ juga walaupun ya jangan, pasti orang ngomongnya, iya tapi kan maksudnya lu jadi penyanyi gitu, lu show aja off air aja berapa gitu, sementara lu ngajar kelas Zumba ya 1 orang aja paling berapa, itu mau lo bandingin, ya bukan begitu. Tapi kan aku tetap harus memperhitungkan itu sebagai ya itulah salah satu rezeki yang pada saat itu Tuhan kasih sama aku lewat situ. Mantap. Jadi karena itulah ada waktu-waktu di mana aku betul-betul memang sampai ya 200.000 itu kejadian memang betul-betul. Gokil ya. Di negeri orang lo nggak bisa pulang. Bukan cuma di negeri orang ya Mas, di Singapura yang kita yang tahu semua lah. orang tidak peduli. Pantes waktu aku pernah aku jadi guru studi tour di sana. Studi tour. Maksudnya serius pernah jadi guru? Iya 5 tahun. Jadi aku perkembangan anak itu aku ngerti Kak Dinan. Aku ngajar TK 1 tahun, ngajar SD 1 tahun, ngajar SMP 3 tahun. Jadi ketika Kak Dina cerita Aisyah umur 9 tuh aku ngerti banget dunianya umur segitu. Iya kan? Upacara kan seru kan? Iya. Ada temennya bikin PR, bikin tugas.
Ya ampun. Nah itu. Aku yang meriksa PR mereka. Ini bukan aja anaknya yang sekolah, maknya juga ikut-ikutan. Pak, kenapa nilai anak saya begini? Iya ya benar. Anak Anda yang nggak tahu di rumah Anda apain. Aduh, tapi kan kita emang mama begitu kali ya, aku juga gitu sih Mas. Kalau bisa kayak gitu, apa gitu kayak dalam hati pengen protes gitu. Dan protesnya nggak cuma ke anak, kayak ke gurunya gitu. Tapi kenapa Bu? Gini. Bu, ini kan bener Bu. Ini iya, tapi kan. Oh ternyata bukan cuma aku aja Ibu yang kayak gitu ya. Iya. Banyak, malah bagus sih. Jadi orang tua sangat peduli dengan pendidikan anaknya dikontrol dan guru juga sering-sering evaluasi gitu. Oh gitu, iya. Jadi, lah kalau itu pendidikan modern gitu ya. Kalau dulu waktu saya sekolah di SD di desa, ya nilainya berapa ya terserah gurunya ya sudah. Iya benar. Kadang dinilai, kadang wah kalau jelek banget, wah set dia disobek. Iya. Saya. Aduh. Iya benar Mas. Terus apa yang membuat Kak Denada, wah aku harus bertahan nih gitu. Waktu Aisyah berat dong. Aisyah ya. Iya dong pasti. Kalau aku rasa semua ibu sih sama. Jadi kayak iya. maksudnya iyalah aku ngerti maksudnya aku cerita kayak gini gitu. Mungkin orang yang mendengarnya mungkin merasa bahwa wow gitu. Wah ya perjuangannya di sana ternyata nggak mudah, apa yang harus aku lakukan sehingga mereka punya pemikiran terhadap aku lah gitu ya. Yang aku berterima kasih sekali, menghargai sekali. Tapi sebenarnya kalau boleh aku kasih tahu di sini bahwa semua ibu yang ada di posisi aku sebenarnya sih pasti apa yang aku lakukan apa yang aku lakukan normal kok. Biasa aja, bukan suatu perjuangan. Bukan suatu hal yang wow gitu kalau menurut aku. Memang kalau ibu memang ya harus melakukan itu berarti. Pasti itu dan natural insting setiap ibu. Semua ibu saat Luar kita biasa. bicara soal anak pasti kita akan melakukan apa. Aku langsung pengen nelpon ibuku nih. Ya ampun. Ayo udah kapan terakhir nelpon ibu? Iya. Kemarin sih di TV gitu ditelepon sama tim kreatif biar kita ketemu memang gitu. Oh gitu. Iya, ya itu terakhir. Enggak, nanti aku telepon aja nih. Nah, Kak Denada itu apa ya? Kreatif banget loh. Apa bener menceritakan tentang perpisahan Anda dengan dongeng ke anak? Iya, aku menceritakan. Metodenya kok lucu banget. Jadi aku memang dari sebelum itu aku itu selalu dongeng sama Aisyah. Jadi setiap malam itu aku jadiin sebagai salah satu media nasihat. Kalau dulu sebelumnya enggak. Kalau dulu sebagai media hiburan. Buat aku sama dia hiburan, dan kalau misalnya ada nilai-nilai tertentu yang pengen aku perkenalkan kepada dia, yang kepengen aku istilahnya dekatkan sama dia. Nilai-nilai yang ditanamin ke dia lewat itu. Iya, gitu. Jadi yang paling gampang. Tapi memang intinya sebenarnya untuk hiburan gitu, karena sebelum tidur kita berdua gitu kan, terus aku suka cerita macam-macam ya segala lah Mas Dodit, dari mulai kancil, mencuri timun, sampai nanti ketemu gajah, ketemu landak, ntar kalau landak udah berubah tenggiling, antelop, udah pokoknya semua hewan yang tapir, padahal tidak satu circle. Binatang itu beda habitat, iya, nggak semuanya itu temenan. Jadi ini pendidikan yang harus diluruskan ya. Harimau ketemu singa itu kalau nggak di penangkaran nggak bisa. Iya, Sumatera, Siberia itu harimau, Afrika itu singa, udah ya jauh ya, nggak usah disatu-satuin, nggak usah. Sekarang kita ada cerita namanya Fred Story. Jadi Fred ini tokoh utamanya, Fred adalah penguin, tapi Fred ini punya teman banyak Mas. Apa jadi nih temennya yang aneh apa nih, aku siap-siap nih. Temennya Fred itu ada anjing laut. Oke, masuk akal. Masih oke ya, ada anjing laut, ada ada gurita. Oke, masih meskipun guritanya kedinginan, oke lah, gini dia. Ada beruang. Oke. Dan yang satu lagi ada dinosaurus. Wow. Tidak hanya
beda habitat tapi beda jutaan tahun. Ya ampun, nggak bisa itu temenan. Aku udah kehabisan ide, Mas. Ya ampun, semua udah ada perannya. Wow, kok bisa ya? Itu kayak sinetron banget. Jadi Angling Darmo ketemu Batman, pernah itu pernah. Itu pernah terjadi, nggak apa-apa. Tapi bener loh, Mas. Itu maksudnya kadang-kadang yang aku suka bikin sama dia adalah aku juga ngajakin dia untuk bikin cerita gitu. Jadi kalau aku udah kehabisan, sebenarnya sih karena aku udah kehabisan ide gitu, aku suka. Lalu habis itu Fred akan ketemu dengan seorang teman lamanya yang udah lama dia nggak ketemu. Terus aku bingung, aduh apa lagi ya? Coba kira-kira menurut Aisyah apa temennya? Dia yang mikirkan, oke ibu. Akhirnya dia yang keluarin idenya, baru nanti aku tulisin lagi ceritanya gitu. Dan akhirnya waktu sebenarnya sih awalnya waktu aku mau cerita soal keadaan papahnya, kan papahnya saat ini lagi di dalam. Dan memang pada saat itu aku bingung sebenarnya jujur untuk kasih tahu sama dia gimana caranya ya aku bisa kasih tahu sama dia, karena di awal jujur aku bohong sama dia. Aku nggak mau bikin dia down, aku nggak mau bikin dia terus jadi nggak benci kepikiran atau sebel gitu ya, karena dia cukup dekat hubungannya sama papahnya. Kak Dinada berarti mencoba bersikap objektif di depan Aisyah biar Aisyah tidak punya kebencian ke ayahnya. Iya, tapi itu semata-mata prioritasku untuk Aisyah, karena aku tahu kalau dia punya kebencian sama papanya, itu akan nggak baik buat dia secara mental gitu. Wow, sangar guys. Gitu. Oke. Jadi aku berusaha untuk gimana caranya. Pertama-tama di awal aku bilang, kebetulan itu terjadi di masa yang udah mulai masuk masa pandemi gitu. Jadinya aku bilangnya sama dia, aduh ini nggak bisa, bordernya lagi tutup gitu. Kalau sebelum-sebelumnya, sebelum masuk masa pandemi, kan di awalnya tuh mulainya tuh pas belum masa pandemi. Jadi aku bilangnya sama dia, aduh lagi kerja sibuk gitu. Sementara papanya itu suka ke sana itu rutin, paling minimal tuh sebulan sekali. Minimal. Dan berkali-kali dalam seminggu bisa berapa kali tuh teleponan gitu. Tiba-tiba itu kan berhenti kan, Mas. Nggak bisa terjadi, dia nggak ada. Jadi dia kaget kecarian. Gitu. Aku bingung. Di awal-awal aku masih bisa alasan kerja. Habis itu aku alasan ya sibuk, lagi nggak ada di Jakarta, lagi ini. Akhirnya aku alasannya pandemi apa segala macam. Cuma kan itu orang lain bisa nelpon. Iya, dan nggak make sense juga kan lama-lama gitu. Karena ya kalau memang lagi pandemi ya kenapa nggak bisa teleponan gitu. Betul. Ya akhirnya aku berusaha gimana caranya cari cara. Akhirnya aku ngobrol sama temanku Intan Erlita. Dia adalah seorang, kalau aku nggak salah dia seorang psikolog ya, seorang psikolog. Jadi aku tanya, kebetulan dia teman baik. Aku tanya aku mesti gimana caranya supaya aku bisa ngomong sama anakku, tapi aku nggak kepengen dia menanggapi dan menerima itu dengan jadi sedih. Jadi efeknya aku nggak mau yang kayak gitu. Gimana caranya? Terus dia kasih tahu, kamu suka dongeng nggak sama anak kamu? Aku bilang setiap malam aku dongeng sama dia. Dari situ kamu bisa menyampaikan apapun melalui itu. Dia bilang gitu. Keren, ini tips buat orang tua di rumah. Kalau komunikasinya jelek ya. Tapi kan ini komunikasinya nggak jelek. Kalau Anda berarti Anda harus melatih diri biar bisa mendongeng, biar bisa improve. Baca deh binatang-binatang apa aja. Iya. Gitu. Jangan penguin temennya sama dinosaurus. Jangan. T-Rex, Brontosaurus itu boleh temenan, tapi kalau sama penguin jangan ya. Itu tidak mendidik. Terus sekarang fokusnya Kak Dinada ke depan mau ngapain? Fokusnya ke depan pasti Aisyah. Tetap Aisyah ya. Aisyah dulu. Aisyah. Iya, itu prioritasnya Mas. Tapi yang lain-lain kan kalau kita aku bilangnya fokusnya Aisyah, ada hal lain yang di sekitar situ yang juga mau nggak mau mengikut. Nggak mungkin aku cuma fokus sama dia aja terus aku bilang ya udah fokusku Aisyah, aku nggak usah kerja. Ya nggak mungkin juga, karena kalau aku bilang untuk kemaslahatannya Aisyah pasti aku tetap harus kerja. Untuk supaya dia bisa nyaman gitu kan. Jadi ya fokusku ya sekarang pokoknya kerja dan Aisyah. Dan sekarang kan dunia entertainment sudah mulai jalan lagi. Ya, asik, lumayan. Udah mulai bisa kerja lagi, bordernya udah buka. Bisa mondar-mandir. Kita udah pada vaksin, udah pada booster, bisa udah mulai berkarya. masuk pandemi. Iya kan? Jadi kayak yang kemarin tuh selama 2 tahun tuh kayak
berantakan nih. Ya ampun, iya 2 tahun aku cuma. Ngapain aja Mas jadi selama 2 tahun? Aku punya rumah di hutan kan, Mbak. Jadi aku Serius? Iya. Aduh, kok seneng banget sih Mas? Jadi aku di sana nanam sayur-sayuran buat aku sendiri gitu. Aduh, kok aku seneng makan. banget sih? Kegiatannya gitu tiap hari. Indah banget dari pagi sampai maghrib ya. Maghrib ke malam seru. Udah mulai creepy. Udah mulai. Dan aku tuh yang nggak punya tetangga banget. Oh iya? Iya. Aduh, tapi itu sih, itu kayak, kalau aku sih seneng banget itu. Seneng. Tapi pasti insecure nanti. Iya. Suara apa itu? Iya, benar-benar. Kalau pilihannya ada 2, kalau nggak hantu maling. Ada 3 deh, binatang. Ya ampun, Mas itu menyenangkan sekali dong ya. Menyenangkan. Kalau pagi sampai maghrib, menyenangkan. Jadi kalau Maghrib sampai pagi nggak jadi. kayak maghrib sampai pagi itu udah. Karena di situ itu memang tak buat kayak zaman dulu, Kak Dinada. Jadi nggak ada TV, nggak ada lampunya, cuma temaram gitu doang. Gitu. Iya. Aku beli obor gitu, hasilnya wah kayak film Susana. Serem banget. Ekspektasi tidak sesuai realita. Nanam-nanamnya seru, berternak, ada ayam. Oh gitu, beternak Iya, juga. Ada kuda diandong gitu, aku beli 2 gitu buat Ini serius? makan sendiri. Iya, serius. Ada videonya, nanti tak tunjukin. Iya, aku mau lihat dong. Gitu. Itu soalnya, tau nggak? Itu tuh kayak apa sih impianku dari kecil. Wow. Aku tuh selalu kepengen punya rumah atau punya Lahan tempat yang tinggal luas. dengan lahan yang luas, di mana Rumput-rumput. iya, di mana aku bisa berkebun dan beternak. Iya. Tapi kalau aku, karena aku dulu tuh selalu kayak, aku kan pencinta binatang, jadi aku cuma mau beternaknya tuh ayam, sapi, sama ya kalau dulu kan bayangannya itu ya, apa yang diambil woolnya tuh diambil Domba. cuma mau itu. Jadi kalau ayamnya aku cuma ambil telurnya, kalau sapi aku cuma ambil susunya. Jadi terus bukan bukan meatnya gitu. Sama aku mau berkebun gitu. Wah, Aisyah pasti seneng banget tuh, yo. Dia seneng banget pasti kalau kayak gitu. Ya nanti semoga impiannya terwujud. Amin. Aku punya challenge buat Kak Dinada. Iya. Ntar dulu. Challenge. Challenge ya. Challenge babi hutan dong. Challenge, katakan 3. Opa. Ya, Oke. Oh, luar biasa. Wow, apa itu barusan? Oh, wow, luar biasa. Maksudnya TikTok gitu. Oh, oke. Kita nggak punya dancer yang proper. Oh jadi iya. Jadi, seadanya tapi ada. itu lebih bagus daripada dancer yang proper loh. Keren sekali. Muternya tadi, ya ampun. Iya loh, keren. Sangat menjijikkan ya. Jadi di sini ada instruktur Zumba dan Anda berani-beraninya muter. Yang sangat tidak indah untuk dilihat. Jadi ini adalah challenge ini menjawab dengan 3 kata dari pertanyaan saya. Oke. 3 hal yang akan kamu lakukan kalau punya pintu kemana saja? Punya pintu kemana saja? 3 hal ya. Yang pertama, ngajakin Aisyah umroh. Wow. Lihat Ka'bah ya, itu yang pertama. Yang kedua, ngajakin Aisyah ke Switzerland. Yang ada salju-saljunya itu. Di tempat yang itu loh, crash landing on you itu loh, Mas. Wow, iya. Gua banget. Hamsamida. Annyeonghaseyo. Terus sama yang satu lagi, ngajakin Aisyah ke banyak sih, Mas, tapi safari ke Afrika. Wow. Soalnya dia kan suka binatang ya. Ya, gitu. Baik. Aku rubah deh. Boleh nggak? Boleh. Yang yang ke Switzerland tadi aku ganti. Ngajakin Aisyah ke Indonesia dong. Masa dari tadi disebutin di luar melulu. Boleh. Ngajakin Aisyah ke
Kalimantan Timur, di sana ada namanya Kepulauan Derawan, itu cantik banget Mas. Wow. Itu disebutnya Maldivnya Indonesia. Wow, hashtag pesona Indonesia tolong Pak Menteri Pariwisata. Iya. Mas Menteri, Ajakin Mas kita ke Menteri sana berarti ya, ya. Mas Iya Menteri. benar. Ajakin Iya. kita ke sana, Mas. Endorse kita. Nih, tiga hal aneh yang pernah kamu lakukan. Aduh, ya sorry, banyak sorry. banget Mas. 3 aja, jangan banyak-banyak. Nanti kelihatan freak Kak Dina. 3 hal aneh, Bocah sebutinnya freak. banyak. Aduh, apa ya? Yang 3 hal menurutmu aneh. aneh. Heeh. 3 hal aneh yang aku kalau makan, tahu nggak biskuit yang diputar gitu? Aku kalau makan itu nggak makan tengahnya. Jadi aku buka, tengahnya aku buang, terus aku cuma makan yang biskuitnya itu. Wow, Dan aneh. Itu aneh sih. Terus aneh-aneh. Itu motivasinya apa ya? Atau Nggak sekedar tahu, aneh? dari dulu aku begitu. Padahal orang sukanya yang putih itu loh. Iya, aku nggak. Terus yang kedua, ini pasti banyak marah sama aku Mas. Kenapa? Aku kalau makan ayam nggak pernah makan kulitnya. Wow. Jadi aneh banget. Aneh. Padahal semua orang rebutan itu loh. Pasti banyak yang marah sama aku deh. Pasti ini kalau menikah yang dinikahi penghulunya pasti. Jangan. Saking anehnya. Satu lagi. Yang Wah, satu itu, lagi. Ayam itu waduh nggak rela sih itu ya pasti. Kayak gatel gitu. Kenapa nggak kamu makan? Terus apalagi ya Mas, gue yang aneh-aneh apa ya? Aku kalau Makan durian bijinya. enggak. Aku cuma bisa minum air kemasan tuh. Aku cuma bisa minum 1 brand aja. Yang lainnya aku nggak bisa. Karena menurut aku di mulut aku nggak enak rasanya. Padahal kan yang air lain-lain semua sama ya. Tapi menurut Kak Dina itu ada rasanya masing-masing. Menurut aku iya. Dan paling cocok brand ini Iya. gitu ya. Wow, aneh sekali. Ya ampun. 3 yang ingin Anda capai tapi belum kesampaian. Ya tadi bawa Aisyah ke Tempat-tempat umroh. yang diinginkan. Ya, itu yang satu belum kesampaian. Terus yang kedua, aku kepengen punya sebuah usaha di luar entertainment. Tapi kebetulan memang karena passion aku di luar entertainment itu adalah olahraga. Jadi memang kebayangnya sebuah bisnis di dalam bidang olahraga yang memang aku bisa, karena memang aku cinta banget sama olahraga, tapi tentunya suatu bisnis yang memang bisa aku jadikan sebagai tempat aku untuk berkreasi dan juga dapat nafkah setelah aku udah merasa aku, ya mungkin gini, kalau di dunia musik aku kan masih akan tetap ini ya, akan tetap berkarya gitu. Cuma aku juga membayangkan suatu hari nanti itu aku di musik itu benar-benar berkarya purely hanya karena passion, hanya karena aku kecintaanku kepada musik. Jadi kalau sekarang kan berkaryanya masih ada cari duit dalam hati, porsi yang besar tuh masih gimana caranya gue bisa make money dari sini gitu kan. Kalau nantinya aku kepengen benar-benar itu purely my passion aja gitu, dan bisa mencari nafkah dari hal lain. Kuliner nggak ya? Bikin sambal pecel mungkin? Udah pernah Mas, aku tuh pernah punya kayak warung-warungan gitu deh di Bali dan ternyata nggak gampang ngurusinnya. Mempercayakan ke orang itu nggak gampang, sulit ngontrolnya. Benar, dan dulu aku sampai setengah pindah ke Bali untuk ngurusin itu sendiri. Malah capek sendiri ya? Akhirnya capek sendiri dan akhirnya aku merasa ya mungkin ini masih belum rezekinya di saat itu gitu. Itu sih Mas. Mantap. Ini ada lagi, masih ada 2. 3 masa terburuk yang pernah dialami. Masa terburuk yang pasti pertama ya pada saat ya aku nggak mau bilang terburuk ya, tapi aku mau bilang itu salah satu masa paling menantang lah. Menantang ya. Ya tentunya yang paling pertama yang aku lihat adalah pada saat aku dengar Aisyah itu leukemia. Ya itu pasti itu paling berat buat aku. Aku rasa itu adalah seumur hidupku sampai dengan saat ini itu adalah tantangan
yang paling berat, masa yang paling challenging buat aku untuk aku jalani. Tapi aku bersyukur kita udah sampai dengan sekarang ini gitu. Jadi dengan doa mudah-mudahan yang terberatnya sudah kita lewati, mudah-mudahan saja, amin gitu. Terus yang kedua tentunya pada saat ini ya bercerai ya gitu, pada saat gagal rumah tangga itu pasti juga buat semua orang pasti akan menjadi hal yang berat. Dan yang ketiga adalah apa ya, masa terburuk mungkin pada saat aku kehilangan papa aku pada saat itu, tapi aku tahu di saat itu aku masih ada hal-hal yang aku keinginan dia dari aku yang pada saat itu belum bisa aku penuhi gitu. Jadi kayak ada penyesalan gitu ya? Iya, ada rasa kayak ya gitu saat dia nggak ada, tapi aku nggak bisa memenuhi apa yang selama ini dia inginkan dari aku gitu. Wow. Nih terakhir. Ya. 3 kata untuk Aisyah. Fighter, brave, dan yang ketiga adalah ini bukan jadi nggak bisa 3 kata nih, yang ketiga ini my whole life. Wih, kamsahamnida Kak Denada. Kamsahamnida juga. Saya doakan Aisyah cepat progresnya semakin membaik dan sehat selalu. Terus buat bintang tamu seru yang akan kita undang berikutnya, tolong komentar di Instagram Kak Denada biar beliau risih. Undang ini